Jadi orang ditebus Yesus itu hanya dari Bani Israel. Kalau bapak dari Jawa, maaf, tidak termasuk ditebus Yesus. Bapak orang Tapanuli tidak masuk ditebus Yesus. Karena aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Beda dengan Islam. Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakan, hai Muhammad, aku utusan Allah untuk kalian semua. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan kali ini saya akan melanjutkan memberikan tanggapan atas pemikiran dan pernyataan dari Ustadz Munsir Situmorang, di mana di dalam bagian yang pertama dalam konteks ini Ustadz Munsir Situmorang berkata, orang Kristen tidak termasuk ditebus oleh Yesus karena Yesus datang hanya untuk orang Israel. Beliau bertitik tolak dari Matius pasal 15 ayat 24 yang berbunyi demikian, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti tidak termasuk kepada orang-orang di luar Israel, tidak termasuk orang Kristen, tidak termasuk orang Manado, tidak termasuk suku Jawa, tidak termasuk suku Sunda, tidak termasuk orang Batak, orang Tapanuli, orang Medan, dan lain sebagainya. Yang ditebus oleh Yesus hanyalah Bani Israel. Saya sudah menjelaskan di dalam video sebelumnya tentang bagaimana memahami Alkitab secara baik, benar, dan bertanggung jawab, khususnya mengupas konteks dari teks Matius 15 ayat 24. Saya berharap Bapak Ibu Saudara berkenan menyimak, memperhatikan, menonton, dan mendengarkannya secara baik. Saat ini saya berjanji untuk menyampaikan bukti-bukti dari Alkitab, baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ada cukup banyak ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Allah Israel bukan hanya untuk orang Israel. Allah Yahweh bukan hanya untuk orang Israel. Bahkan Allah Yahweh yang telah menyatakan diri melalui Sang Firman yang telah turun nuzul menjadi manusia, namanya Yesus Kristus, tidak hanya untuk suku dan juga tidak hanya untuk bangsa Israel atau Bani Israel, tapi untuk seluruh dunia. Saya tidak perlu baca, tapi saya ambil satu contoh dalam perjanjian lama, khususnya dari kitab Yunus. Saudara, suatu ketika Tuhan berfirman dan menugaskan Yunus untuk pergi ke Niniwe, memberitakan firman Tuhan, oleh karena kejahatan orang-orang Niniwe telah sampai kepada Tuhan, dan Tuhan hendak menghukum orang-orang Niniwe. Oleh karena sudah begitu jahat, kecondongan hati mereka sudah berbuahkan kejahatan. Maka Tuhan pun menyuruh dan mengutus nabinya bernama Yunus untuk berangkat ke sana. Tapi Yunus tidak mau berangkat ke sana. Akhirnya Yunus pun lari dari panggilan Tuhan, diutus ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis naik kapal. Saya ringkas saja ceritanya. Setelah dia naik kapal, ternyata terjadilah badai yang mengamuk, sehingga kapal itu hampir tenggelam. Kemudian dibuanglah undi. Oleh karena siapa kita mengalami hal ini? Akhirnya kena undilah Yunus. Dan kemudian orang-orang di kapal itu pun bertanya, harus kami apakan kamu supaya badai ini bisa berhenti dan tidak mencelakakan kita semua? Yunus pun berkata, buanglah aku ke laut. Setelah itu dibuang, dilempar dia ke laut. Atas penentuan Tuhan adalah seekor ikan besar. Guru-guru sekolah minggu sering menyebut ikan paus, tapi sebetulnya tidak dijelaskan di situ ikan apa. Tapi yang jelas ikan besar menelan Yunus di dalam perut ikan itu. Oleh ketentuan Tuhan dia tidak mati di sana. Setelah sudah beberapa hari baru dimuntahkan kembali ke darat, dan dia pun hidup seperti biasa. Kemudian Tuhan pun menyuruh dia untuk pergi kembali ke Niniwe. Dan oleh karena dia sudah sadar selama dia di perut ikan, dinarasikan dalam firman Tuhan bahwa dia berdoa kepada Tuhan, menyesali kekurangan dan kelemahannya. Pendek cerita, dia pun siap untuk diutus Tuhan kembali ke Niniwe. Saudara, saya mau kasih tahu, Niniwe itu ibu kotanya Asur. Jangan lupa dalam sejarah, setelah Raja Salomo memerintah, terjadilah perpecahan dalam kerajaan Israel. Ada yang namanya kerajaan selatan, ibu kotanya Yehuda. Kerajaan utara, ibu kotanya Samaria.
Yang pertama kali dibuang oleh Tuhan oleh karena dosa pelanggaran raja yang menyebabkan bangsa Israel juga berdosa pula adalah kerajaan utara yang beribu kotakan Samaria. Inilah yang pertama dibuang ke Asyur, yaitu Niniwe tadi. Dan nanti yang kedua, kerajaan selatan oleh karena berdosa pula dibuang oleh Tuhanlah ke Babel. Tapi konteks cerita Niniwe ini, ibu kotanya Asyur adalah berarti umat Allah yang ada di sana dalam pembuangan yang pertama. Ketika Yunus diutus oleh Tuhan ke sana dengan maksud dan tujuan untuk memberitakan firman Tuhan, Yunus pun mengatakan 40 hari lagi kota ini akan ditunggangbalikan oleh Allah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Saudara, seperti prediksi perkiraan daripada Yunus sebelumnya, ternyata bangsa ini sadar. Bangsa ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bangsa ini berpuasa mulai dari jabatan tertinggi sampai rakyat jelata. Bahkan termasuk hewan juga ikut berpuasa. Mereka sungguh-sungguh berbalik dari jalan-jalannya yang jahat dan kembali kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan yang telah menentukan bahwa bangsa ini 40 hari lagi akan tunggangbalikan, Tuhan mengurungkan niatnya. Tuhan menyesal, itu kata-katanya. Jadi ada banyak orang mengartikan kata menyesal di sini berarti Tuhan sebelumnya tidak tahu, maka tiba-tiba kaget dari menyesal. Bukan, Tuhan berubah sikap, berubah pemikiran. Oleh karena apa? Tidak mungkin Tuhan akan menghukum orang yang sudah sadar, berbalik dan bertobat. Tapi kalau mereka tidak berbalik, tidak bertobat, maka Tuhan akan tetap menjatuhkan penghukuman kepada bangsa Niniwe yang beribu kotakan Asyur. Tapi karena mereka sadar, berbalik dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, mereka pun diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan pun mengurungkan niatnya untuk tidak jadi menghukum bangsa Asyur, orang-orang Niniwe ini. Hal itu menimbulkan kemarahan di hati Yunus. Inilah yang sebelumnya kenapa saya tidak mau diutus, karena saya tahu Tuhan itu panjang sabar, berlimpah kasih setia. Artinya Yunus merindukan supaya bangsa Niniwe, bangsa Asyur ini di bumi hanguskan oleh Tuhan, dihukum berat oleh Tuhan, karena bangsa Niniwe ini, bangsa Asyur ini telah melakukan penindasan kepada umat Israel. Yunus ini punya rasa patriotisme, rasa nasionalisme, tapi hal itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh karena bangsa ini bertobat, sadar dan berbalik kepada Tuhan. Apa yang saya sampaikan kepada bapak saudara melalui cerita ini? Ternyata orang-orang Niniwe, bangsa Asyur itu bukan Bani Israel, bukan orang Yahudi. Tapi ketika orang-orang yang sebelumnya menindas, membuat pahit hidup, menderita bangsa Israel, ternyata ketika mereka sadar dan bertobat, mereka juga diterima oleh Tuhan. Itu konteks Allah Yahweh Adonai, Tuhan semesta alam, menerima siapapun dari bangsa manapun. Kalau sadar dan bertobat, mengakui Allah Israel, mereka diterima. Mungkin Ustadz Munsir Situmorang dan juga para apologet berkeyakinan lain akan berkata, Pak Pendeta, itu kan perjanjian lama, belum ada Yesus di situ sebagai manusia. Saudara, oke, saya ikutin pola pikirmu. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara, dalam perjanjian baru pun, masih di dalam Matius pasal 24, konteks sedang berarti, oke lah kalau disebut konteks jauh, biasanya konteks jauh itu berbeda kitab. Tapi ini masih tetap kitab Matius. Matius 24 ayat 14. Ustadz Munsir Situmorang, perhatikan ini Pak, termasuk juga ustadz-ustadz yang lain yang suka membuat kajian-kajian Alkitab di dalam perkumpulan-perkumpulannya. Jangan sembarangan, kelihatannya orang mendengarkan melongo begini, kagum takjub, hebat banget ini ustadz yang mengajar. Ternyata kalau kita orang Kristen sudah mengerti, memahami, bukan seperti itu ilmunya masih cetek, dangkal, sempit dan keliru. Matius 24 ayat 14 dikatakan demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, Injil kerajaan, Injil itu berbicara tentang Yesus Kristus. Markus 1 ayat 1. Saya baca dulu untuk kita, nanti dibilang mengada-ngada lagi.
Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Permulaan Injil itu tentang Yesus Kristus anak Allah. Kabar baik, kabar kesukaan itu tentang Yesus Kristus sang firman yang telah turun menjadi manusia, lahir di palungan di Bethlehem, mati di Kalvari, menebus manusia dari dosa kematian yang kekal dan dari jeratan kuasa iblis. Itulah inti dari Injil. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Itulah Injil. Bukan kitab yang turun dari langit loh. Bukan. Orang Kristen tidak pernah memahami seperti itu. Jadi kalau ada konsep pengertian pemahaman yang mengatakan Musa menerima Taurat, Daud menerima Zabur, Yesus menerima Injil, itu keliru. Tidak ada konsep kekristenan Yesus menerima Injil. Tidak. Yesus itulah pemberitaan dari muatan substansi inti Injil. Dan jangan lupa Yesus sudah datang dulu ke tengah-tengah dunia, sudah lahir, sudah mati, sudah naik ke sorga. Seluruh berita tentang rangkaian ini semua baru dituliskan dalam Injil. Jadi bukan Injil yang diterima Yesus. Bagaimana mungkin terbalik-terbalik ini? Itulah konsep keyakinan andai kau pakai menilai keyakinan agama Kristen. Tidak ada Yesus menerima Injil. Justru Injil itu bercerita tentang Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Ini jelas ya. Ini clear. Yesus yang mati dan bangkit itulah yang disaksikan oleh Injil. Bahkan ada juga diceritakan mengenai bagaimana dikandung, bagaimana dilahirkan, disunat dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Bukan ke seluruh Israel, bukan hanya kepada Bani Israel, tapi ke seluruh dunia. Matius 24 ini merupakan rangkaian khotbah Yesus, saudaraku. Saya ulangi dulu ya. Khotbah tentang akhir zaman pasal 24 sampai 25. Ini khotbah tentang akhir zaman, artinya di masa yang akan datang, di masa berikutnya setelah Yesus, Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Ini pernyataan perkataan Yesus yang ditulis oleh penulis Matius, Bapak Ustadz Munsir Situmorang. Injil kerajaan, Injil tentang Yesus Kristus itu diberitakan ke seluruh dunia. Bahkan Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 19 dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, semua etnis, suku, ras, golongan, agama apapun, jadikanlah muridku. Sudah sangat eksplisit, sangat gamblang, terang benderang. Fakta data Alkitab menegaskan bahwa Yesus itu rindu supaya seluruh bangsa menjadi muridnya, menjadi pengikutnya, menjadi orang-orang yang percaya kepadanya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu terlihat dari rangkaian seluruhnya kitab Injil dan surat-surat yang dituliskan oleh para rasul. Dan itu merupakan penggenapan dari nubuatan perjanjian lama. Komplit, lengkap dan sempurna, Pak Ustadz Munsir Situmorang. Jadi salah kaprah ya. Bahkan ada ayat yang sangat terkenal di kalangan orang Kristen. Saya baca dulu untuk kita ya. Karena begitu besar kasih Allah akan seluruh dunia ini, bukan akan Israel, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus dikaruniakan oleh Bapa sang firman turun menjadi manusia untuk seluruh dunia. Sekalipun ada Markus 10 ayat 45 berkata, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa bagi banyak orang? Bagi banyak orang juga di situ bukan hanya Bani Israel. Banyak orang pengertiannya, siapa yang meresponi, siapa yang menanggapi lewat kasih karunia Tuhan, dikaruniakan iman, disadarkan, diinsafkan akan dosa. Oleh karena tidak percaya kepada Yesus, akhirnya percaya kepada Yesus. Dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya. Makanya banyak orang, bukan semua orang memang. Bukan ditentukan siapa yang masuk surga, masuk neraka. Tidak. Ada yang meresponi, ada yang menolak, ada yang cuek, ada yang justru salah mengerti. Seperti Ustadz Munsir Situmorang. Makanya dia tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Karena dia punya keyakinan Yesus hanya untuk Bani Israel, tidak termasuk untuk orang Indonesia. Ternyata salah, keliru, dan menyesatkan, ngawur, nyeleneh pemahaman itu. Mohon maaf ini kawan-kawan kalau saya semangat ya.
Gak usah dikritik lah. Kalau masalah Pak Pendeta berkhotbah ya, gayanya bisa berbeda-beda. Sang debater kalem-kalem begini, Rudi Lahir Teologi begini, Tanpa Ragi begini, Luis Prasetyo begini, Andre Tunggal begini, Alex TV7 begini, Alex Kurniawan begini, Risuli Lubis begini. Gak usah diperdebatkan yang begitu. Itu kulitnya. Jangan kita sibuk dengan kulit, tapi kita lupa menikmati isi. Seperti orang yang mendapatkan kado, masa sibuk dengan bungkus kado, tidak dibuka isinya dan dinikmati, dilihat. Ya, hal yang kulit seperti itu tidak perlulah diperdebatkan. Karena gaya saya memang begini, semangat, antusias, bukan loyo dan lemas. Apalagi saya dari latar belakang Batak. Tahu arti Batak kan? Batak itu banyak akal, tidak akan kelaparan. Bisa juga Batak itu banyak taktik. Tapi jangan licik ya. Punya strategi maksudnya. Batak itu juga disebut orang ABCD. Anak Batak cinta damai. Memuji diri sendiri nih. Baik Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan kembali. Saudara, suatu ketika ada seorang perwira Romawi menyuruh orang-orang Yahudi untuk datang berjumpa dengan Yesus, meminta tolong karena ada hambanya perempuan yang sedang sakit keras dan hampir mati. Dan ternyata saudaraku, seorang perwira Romawi ini sangat dermawan, murah hati, suka memberikan pertolongan dan mengasihi bangsa Israel. Dia juga menanggung pembangunan dan rumah ibadah mereka. Banyak karya yang dibuat sebagai wujud kasihnya kepada bangsa Israel. Padahal dia bukan orang Israel. Ketika hambanya perempuan dalam keadaan yang sakit keras, hampir mati, maka dia pun mengutus tua-tua Yahudi untuk memohon kepada Yesus sehingga menyembuhkan hambanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendek cerita, karena perwira Romawi yang sangat percaya kepada Yesus ini mengungkapkan perkataan yang begini. Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Rendah hati sekali. Padahal seorang perwira. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Justru pujian yang datang kepada perwira Romawi yang beriman dan percaya kepada Yesus, bukan penolakan. Akhirnya hambanya yang sakit keras dan hampir mati itu pun dilawat, dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Diterima. Perwira Romawi yang bukan orang Israel diterima. Diterima imannya, diterima permohonannya. Jadi ini Ustadz Munsir Situmorang ngawur sekali. Bukan hanya itu, saya tunjukkan kembali ayat yang lain. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 35. Dikatakan demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Perhatikan, Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saudara ini kasih Tuhan, ayat ini muncul dalam konteks Cornelius akhirnya percaya kepada pemberitaan Petrus. Dan dia beserta seluruh keluarganya juga akhirnya percaya dan dibaptis. Jadi mereka percaya kepada Yesus. Padahal di sini dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 dikatakan, di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, bukan orang Israel. Mereka percaya kepada Yesus, bahkan seisi keluarganya akhirnya percaya kepada Yesus. Petrus mengerti dengan benar bahwa Allah tidak membedakan orang, sekalipun dia dari orang Italia atau Romawi, pasukan Italia, tapi dia membuka hati percaya kepada Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Maka ternyata dikatakan di sini, akhirnya Petrus pun mengakui, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun
yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dari bangsa manapun. Jadi Pak Ustadz Munsir Situmorang, janganlah membangun doktrin atau ajaran dari satu ayat. Padahal ayat itu bisa dikonfirmasi dari ayat-ayat yang lain. Bahkan dari ayat itu sendiri pun, Matius 15:24, kalau Pak Ustadz Munsir Situmorang menyediakan waktu sedikit membaca ke atas dan ke bawah, maka apa yang dibangun oleh Pak Ustadz Munsir Situmorang sudah salah, keliru, dan menyesatkan. Saya kasih tahu, siapapun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mendengarkan ulasan ini, dari latar belakang manapun engkau, dari suku manapun, dari agama manapun, dari golongan manapun, dari etnis manapun, apakah dari Batak, dari Jawa, dari Sunda, dari Manado, dari Kupang, dari Papua, dari manapun, seantero seluruh bangsa, seluruh dunia, Yesus datang untukmu, untukku, untuk kita semua. Jadi gugurlah, gagal totallah pernyataan dari Ustadz Munsir Situmorang, tidak ada penebus bagi orang Kristen. Karena apa? Karena Yesus datang untuk seluruh dunia, untuk segala bangsa, segala etnis, siapapun yang membuka hati, percaya menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya, dia pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.